Pimpinan Buabuk yang saya hormati, jadi hari ini saya ingin menyampaikan laporan bahwa kesiapan logistik seluruh di pelaksanaan pilkada ini alhamdulillah sudah clear semua, tinggal didistribusikan. H-1 insya Allah sudah nyampe ke TPS. Kami juga terima kasih kepada rekan-rekan dari kepolisian dan TNI yang saya dapat informasi ke Orang Telu itu terpaksa dinaikkan lewat ada alat di sana untuk memindahkan orang yang membawa logistik, karena itu harus dipanggul karena jalan yang terputus di Orang Telu. Dan untuk yang di Batu Rotok, insya Allah semuanya koordinasi kami dengan Dinas Dukcapil sudah dicetak seluruh KTPL-nya sehingga tidak ada problem pemilihan lagi di atas sana. Mereka sudah bisa memilih. Saya sempat koordinasi sama Bawaslu Sumbawa kemarin, kalaupun mereka misalnya tidak sempat dicetak, saya kira itu kita juga harus ada kebijakan. Tetapi alhamdulillah koordinasi kemarin kami dengan Dinas Dukcapil sudah semua dicetak EKTP-nya, jadi nggak ada masalah lagi. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, memang ini agak tantangan kita luar biasa, terutama di kemarin kami sudah koordinasi dengan beberapa hari yang lalu ya, Bu Kadis bersama hampir seluruh rumah sakit di Kota Mataram dan Kadikes di kabupaten kota masing-masing untuk memastikan bahwa orang yang dirawat di rumah sakit bisa menggunakan hak pilih. Kami sudah bersepakat dengan Kadikes bagaimana mekanismenya waktu akan menggunakan hak pilih, baik bagi masyarakat yang sedang di rumah sakit, perawat maupun yang sedang diisolasi karena COVID, baik diisolasi di rumah sakit, karantina maupun di rumah sendiri. Nah, untuk yang di rumah sakit dan di karantina itu harus menggunakan A5 atau pindah memilih. Dan itu juga kemarin juga ada zona-zonanya yang bisa dimasuki oleh KPPS sampai di mana. Mungkin yang sampai ke dalam nanti petugas dari rumah sakit. Jadi bisa nanti ada CCTV atau divideokan supaya memastikan bahwa dia proses menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kemudian saya laporkan terkait dengan hasil rapid test. Memang di Bima kemarin ada, ya mungkin di Bu Kadis juga sudah sangat lengkap, ada di Bima kemarin 632 reaktif, kemudian di Sumbawa 403 reaktif, KSB 41 reaktif, dan di Mataram dan lain sebagainya masih di input datanya. Memang ini kebijakan kami kemarin koordinasi dengan Kadikes agar bisa langsung di swab. Jadi rupanya memang ini jadi tantangan kami di penyelenggara pemilu. Memang ketika kita berniat untuk rapid test saja, memang mereka agak takut-takut. Tapi karena itu harus, saya bilang, karena ini pilkada nggak mungkin terlaksana kalau tidak sehat penyelenggaranya. Jadi akhirnya mereka melakukan rapid test. Nah, kemudian ketika sudah reaktif kan harus ditindaklanjuti. Memang kalau petugasnya sampai maksimal 2 petugas yang reaktif, maka kita tidak ganti, tapi dia tidak boleh bekerja. Tidak. Tapi kalau lebih dari 2, maka dia harus diganti yang 3-3-nya misalnya. Nah, ini juga ada di beberapa TPS yang lebih dari 2 dan itu sudah proses kita ganti. Nah, yang reaktif saya kira ini bisa diambil alih oleh gugus tugas, dan kami sudah koordinasi kemarin. Memang karena mereka masih merasa sebagai penyelenggara pemilu, jadi khusus di Dompu kemarin saya perintahkan untuk bersurat memerintahkan mereka koordinasi, daftar namanya diserahkan ke gugus tugas untuk ditindaklanjuti dengan swab. Nah, ini juga nanti kita akan koordinasi yang di Bima ya, untuk memastikan mereka itu juga menaati protokol kesehatan, karena ini juga bukan soal dia masih penyelenggara, tapi ini kan sudah menjadi protokol standar dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang di
kemarin juga ya ini agak mencengangkan juga di KSB kemarin saya laporkan di kantor KPU hasil swabnya ada 9 yang positif. Saya baru dapat informasi dari Pak Sekretaris di KPU Provinsi juga 42 komisioner dan 2 kasubag. Mohon nanti kita dikoordinasikan Bu untuk apakah teman-teman ini juga harus ditindaklanjuti bagaimana prosesnya. Saya juga kebetulan sebelum kesini saya juga swab test tadi Bu, yang mudah-mudahan tidak ada. Tapi dengan yang positif saya nggak sempat ketemu beberapa hari ini. Nah, terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara, betul kita ada 15 kebiasaan baru itu yang akan kita terapkan dan seluruh perangkat APD itu sudah terkirim semuanya. Terakhir kemarin memang termogan sama sarung tangan latex yang memang agak terlambat kemarin, tapi sekarang sudah nyampe di kabupaten kota dan sedang distribusi ke bawah. Artinya dari sisi standar protokol kesehatan seluruhnya sudah tersiapkan, baik ember untuk cuci tangan di depan maupun pada saat keluar. Kemudian seluruh fasilitas sarung tangan juga sudah terpenuhi semuanya. Jadi secara pemenuhan APD-nya sudah terpenuhi semua. Tinggal kita melaksanakan pemungutan suara saja. Dan kami mungkin mohon bantuan nanti ke teman-teman di Bawaslu, teman-teman di kepolisian untuk memastikan tidak ada kerumunan, karena hasil evaluasi kami di simulasi 4 titik kemarin memang ternyata masyarakat kita masih tidak melihat jadwal kedatangan itu Bu. Nah ini yang saya sudah minta ke kabupaten kota untuk mensosialisasikan, dan kami terima kasih kepada Danrem dan Pak Kapolda. Kemarin juga di beberapa titik di Sumbawa dan di tempat lain juga sudah secara mandiri membantu kami untuk untuk pelaksanaan protokol kesehatan di TPS, dan itu sudah dilakukan. Kemudian dari sisi calon, alhamdulillah semuanya tidak ada masalah, semuanya tidak ada yang dicoret sampai akhir, semuanya bertarung. Tinggal kita menunggu saja, karena sekarang ini hari tenang tapi justru menjadi tidak tenang bagi mereka. Ya, mudah-mudahan saja penerimaan hasilnya itu bisa diterima semua, karena kami juga KPU juga sedang menyiapkan, sampai hari ini juga menyiapkan sirekap. Jadi seluruh foto hasil Ciplano itu juga akan masuk ke server KPU. Yang mudah-mudahan kalau ini sukses, ini juga akan membantu kita untuk mempercepat mengetahui hasil pemilu, dan ini bisa menurunkan tensi. Pengalaman kami di situng, ketika situng sistem informasi penghitungan belum hadir, itu informasi hasil itu simpang siur. Jadi orang bisa klaim kemenangan dan semuanya bisa klaim. Tapi setelah ada situng, jadi terutama di Bima tahun 2015 itu tensinya langsung turun. Karena jaraknya terlalu jauh kali itu, jadi dia ini terlalu jauh, ini susah juga dikejar, mau cari di mana lagi gitu. Nah mudah-mudahan sistem sirekap ini bisa optimal nanti, walaupun ini tidak menjadi bagian pengesahan pemungutan suara. Kita akan tetap rekapitulasi di tingkat kecamatan Pak Kapolda, Pak Danrem. Jadi nah ini yang perlu kita jaga bersama-sama dengan Bawaslu agar tidak terjadi kerumunan yang tidak terlalu penting. Saya kira demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.